Jadi kenapa kok sampai lahir hari tanpa tembakau sedunia ya? Kenapa kok bukan hari tanpa rokok sedunia? Jadi ternyata memang udah cukup lama ya tembakau ini dikenal. Salah satunya dikonsumsi sebagai rokok, dan ternyata efeknya memang luar biasa. Sebagai bukti misalnya angka kematian karena rokok itu tahun 88 itu sedunia sekitar 2 juta. Nah beberapa tahun terakhir itu setahun bisa 8 juta kematian akibat rokok. Nah karena hal-hal demikian, terus ternyata kok angkanya makin tinggi dari tahun ke tahun, akhirnya berbagai lembaga kesehatan dunia pengen gimana nih, harus ada satu hari nih yang mengingatkan kita bahwa rokok itu masalah loh. Akhirnya disepakati 31 Mei sebagai hari tanpa tembakau sedunia, untuk mengingatkan perokok biar menyadari, untuk mengingatkan yang belum merokok biar bahaya ya, berarti jangan rokok. Atau untuk mengingatkan orang yang nggak ada kaitannya rokok tapi sebenarnya mereka ini punya pengaruh untuk bisa membantu program ini, misalnya pemerintah atau wira swasta atau tokoh masyarakat. Nah dengan diingatkan forum seperti ini atau hari tanpa tembakau sedunia ini, siapa tahu dengan kolaborasi semuanya nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, dari sisi kesehatan sendiri, mengkonsumsi tembakau atau dalam hal ini dalam bentuk menghisap atau seperti apa terhadap kesehatan tubuh sendiri seperti apa sih? Iya, jadi rokok itu kan tembakau ya. Tembakau itu kan sebenarnya ada 2 komponen utama. Komponen pertama itu nikotin. Komponen kedua adalah tar. Nanti ada lain-lain lebih sedikit. Nah, nikotin itu membuat enak, membuat percaya diri, membuat yakin, membuat yang tadinya lupa jadi ingat. Nah, tapi sayangnya nikotin bikin juga ketagihan. Jadi nikotin ini sebenarnya isinya oke-oke aja, bagus, semangat, nggak lupa, percaya diri dan seterusnya. Cuma sayangnya ada yang komponen kedua. Komponen kedua ini namanya tar. Tar itu kalau dibuka-buka ternyata ada lebih dari 4.000 senyawa lah, 4.000 zat. Nah dan punya efek yang bermacam-macam. Di antaranya ya ada efek kanker, efek untuk membuat orang mudah menjadi sakit jantung, orang mudah menjadi sakit darah tinggi, gula, stroke, dan beberapa penyakit yang lain. Nah, seandainya rokok itu isinya hanya nikotin, mungkin ya kita juga setuju sih. Orang-orang pakai aja tanpa efek samping. Cuma sayangnya di samping yang enak, enjoy tadi, ada yang berbahaya. Itulah yang membuat rokok ini jadi masalah. Jadi berapa lama durasi seorang perokok misalnya punya potensi tar tadi atau kena penyakit tertentu gitu, atau saya perokok aktif, saya merokok hari ini, kapan saya akan merasakan sesuatu perubahan dalam kesehatan saya gitu, atau rentetannya gitu. Memang agak sulit karena banyak faktor ya. Ada orang yang nggak ada penyakit yang lain, dia kalau rokok mungkin efeknya setelah beberapa belas tahun baru muncul. Tapi bisa juga dia rokok tapi di keluarganya ada gula. Nah, mungkin efeknya bisa lebih cepat. Oke, jadi salah satu pemicu. Atau yang mungkin rokok sebulan 1 batang sama yang sehari 15 batang, jadinya beda juga. Jadi emang agak sulit. Setelah rokok akan jadi darah tinggi setelah berapa lama sih? Agak susah. Nah, tapi dari statistik memang akan terjadi seperti itu. Nah, kalau tadi trennya dari tahun ke tahun ada 15, sampai saat ini ada 8 juta kematian. Kalau penyakit sendiri, istilahnya pasien yang datang berobat yang diakibatkan oleh rokok sendiri gimana? Yang toh rokok jadi sakit ya? Iya, yang pernah dokter tangani lah gitu. Kalau karena langsung malah enggak. Justru yang terbukti iya itu malah vape. Kalau pakai vape masuk ICU kan banyak ya, di luar negeri banyak. Tapi kalau rokok enggak, rokok itu malah pakai jembatannya bronkitis. Jadi datang karena bronkitis, tapi kalau kita telusuri, dia rokok. Datang karena TBC, bukan rokok jadi TBC, tapi karena rokok maka dia lebih mudah kena TBC. Jadi rokok ini jembatannya. Ya, mempermudah
terjadinya sesuatu yang merugikan. Berbeda dengan vaping tadi ya. Kalau vape, ternyata efek vape ada yang membuat langsung gagal napas. Oh iya. Di Amerika kan banyak kasus yang masuk ICU ternyata gara-gara vape terus langsung masuk ICU ada. Padahal kandungan vape sendiri itu tidak ada tar tapi cenderung nikotin. Apa itu penyebabnya? Dong, vape kan isinya rokok juga. Rokok kan ada 2 tadi. Vape itu bahannya tembakau juga. Nah, tembakau kan ada 2. Seandainya ada suatu tanaman yang isinya hanya nikotin tanpa tar, ya itu oke. Oke, siap. Itu kalau kandungan dari vape itu kan biasa dia liquid tuh ya, cairan gitu. Itu apakah dibandingkan dengan rokok pengaruhnya lebih berat secara kesehatan atau gimana, Pak? Oh, ternyata efek vape belum bisa disimpulkan karena dia barang baru sih. Oke. Barang baru. Tapi dari laporan-laporan yang ada sih ternyata nggak beda sama rokok sih. Oke, Mas Esa, mungkin bisa dijelaskan terkait perkembangan dunia vaping sendiri dari tahun ke tahun, dari pengalaman Mas atau sebagai seorang vapor atau seperti apa? Mungkin bisa jelas Mas dunia vaping sekarang. Kalau di dalam tahun ke tahun, saya dari pengalaman saya itu dari 2020 itu saya bekerja jadi pemeriksa di 23 Januari. Perkembangan vaping di saat itu sedang melonjak tinggi karena adanya pot-pot baru. Jadi vape itu ada 2 jenis dia bang, pot sama mod. Pot itu yang diperuntukkan buat pekerja biasanya, yang maunya simpel aja. Terus ada juga mod itu yang agak ribet ya, pakai kawat, kapas. Tapi sekarang juga ada yang sudah jadi tank, nggak perlu ganti kapas lagi, langsung buang aja. Nggak ada juga. Perkembangannya itu faktor apa aja selain dari peralatan tadi? Perkembangannya pertama dari liquid sih. Liquid banyak varian rasanya. Kalau dulu pas di tahun 2014 tuh 14-15 tuh liquid tuh cuma ada 3 jenis aja bang. Dan sekarang banyak liquid yang bervarian rasanya. Ada yang mentol, ada yang creamy juga. Kebanyakan lagi ke cheese sih sekarang ini. Nah, kalau dari vaping sendiri Mas dari tahun ke tahun siapa aja sih Mas konsumennya Mas? Konsumen saya pertama itu dari pekerja pertamanya. Terus itu dari kalangan anak mahasiswa. Baru itu ya ada juga dari kayak barista kopi di dalam ini. Mereka itu memang perokok atau baru nyoba vape atau gimana? Mereka itu ada yang nggak nge-vape, nggak ngerokok, cuman pengen ngecobain rasa vaping. Karena dari liquid pertama dia kepo dari situ, apa sih ini barangnya. Terus ada juga dari perokok yang mau nge-vape karena pertama rokok kan melonjak tinggi. Terus itu dia punya keluhan tentang paru-parunya. Emang kalau dari sisi ekonomi vape ini apakah lebih murah atau gimana hitungannya? Sebenarnya gini bang, kalau vape itu aku bisa bilang lebih murah sih. Paling kita ngeluarin modalnya itu di awalnya aja bang. Itu memang agak besar kita buat beli device-nya apa semua. Tapi kalau pas sudah berjalannya waktu itu ya paling banter banget, paling mahal banget 500.000 lah. 500.000. Tapi setelah itu kontinunya udah nggak terlalu berat ya daripada rokok. Maksudnya kan kalau rokok kan bisa sampai ada yang 2 juta per bulan. Paling kalau kita beli device mungkin agak 1 juta sampai 1.500.000. Tapi pas buat selanjutnya itu beli liquid sama kawatnya aja itu paling. Pernah dapat pengalaman atau sharing nggak dari teman-teman atau khususnya pelanggan konsumen itu terkait bahaya dari vaping sendiri atau pengalaman dari Mas sendiri pernah dapat informasi dari sisi kesehatan? Kalau dari sisi kesehatan aku bilang jauh lebih baik karena di vape ini nggak ada tarnya bang. Tar itu yang bikin hitam paru-paru. Yang penting sering diiringin dengan air putihnya aja sih. Soalnya kan nikotin kan di buah-buahan juga ada. Jadi kalau dari sisi kesehatan menurut Mas atau dari teman-teman tuh lebih sehat? Ya, lebih sehat. Nah, kalau
pernah ini nggak ketemu teman-teman yang mengeluhkan tentang vaping itu dari sisi kesehatan seperti apa, atau mereka ada kesalahan dalam penggunaannya gitu? Paling dalam penggunaannya itu paling pas dia mau ganti kawat atau ganti kapas itu aja sih bang. Kalau buat masalah kesehatan sampai saat ini belum ada sih keluhannya. Oh, dari sisi device-nya aja ya, mereka Ya. kesulitan itu aja ya. Vape itu kan ada komponen nikotin sama komponen yang membuat aroma, rasa. Nah, yang menangkap atau mewadahi aroma atau rasa itu, ini yang berpotensi untuk kanker. Kimia gitu. Nah, itu kan zat kimia. Nah, Oke, jadi pengikatnya itu ya. pengikatnya itu berpotensi kanker. Kenapa kita nggak bilang pasti? Ini kan barang baru. Oke. Ya, negara-negara maju pun belum bisa bilang, oh ini pasti kanker nggak. Tapi ini berpotensi bahwa zat ini berpotensi untuk membuat kanker. Di dunia kesehatan sih ada sendiri terapi nggak sih dok untuk menghilangkan misalnya tadi zat adiktif atau kecanduan seorang perokok, ataupun menghilangkan kadar dari tar dalam tubuh seperti apa gitu? Ada terapi itu sendiri nggak? Oh iya, iya. Ada namanya UBM ya, upaya berhenti merokok. Itu memang harus suatu kombinasi berbagai upaya sehingga ujung-ujungnya orang ini berhenti rokok. Salah satunya pertama edukasi ya, kedua obat, ketiga psikososial, terus lingkungannya kita siapkan, bila perlu psikoterapi dan seterusnya. Ya, psikoterapi, hipnoterapi, banyak. Kalau hanya satu atau dua biasanya agak susah. Kan beberapa kasus ini istrinya yang ke dokter minta obat untuk nyetop rokok, tapi nggak ngomong kalau buat orang lain. Nah, pulanglah, kita kasih resep, bulan depan datang lagi, dok, kok nggak berhasil ya? No, ibu udah minum caranya gini-gini. Enggak dok, yang minum itu suami saya. Suaminya tahu kalau itu buat stop rokok. Enggak, ya pasti gagal. Oke. Obat-obat seperti ini itu mirip itu loh Viagra. Kalau minum Viagra nggak lihat perempuan ya nggak bangun. Oke. Sama. Ini minum obat anti rokok tapi nggak ada niatan ya nggak ada efek. Oke. Jadi memang harus kombinasi berbagai hal sehingga nanti ujung-ujungnya adalah bisa berhenti rokok. Seperti itu. Kalau mereka yang saat ini perokok aktif, apa yang bisa disarankan oleh dokter untuk mengurangi risiko atau potensi penyakit? Dan Ya. bagaimana yang pasif ini dok? Misalnya kalau di keluarga kan suaminya merokok, istrinya biasa, atau yang biasa di dekat perokok, katanya perokok pasif ini lebih mudah terpapar di 5% atau kalau ada informasi yang pernah saya baca. Seperti apa dok untuk Oke. Ini meminimalisir potensi? kita bagi dua ya. Tadi kan yang aktif sama pasif. Kita ngomong yang aktif dulu ya. Jadi gimana caranya biar perokok aktif ini aman? Ya artinya ujung-ujungnya memang kita buat bagaimana biar yang bersangkutan ini tidak merokok ya. Nah, tidak merokok ada beberapa tahapan memang. Tahapan pertama adalah kita pengen tahu dia ini sebenarnya tahu nggak bahwa rokok itu bahaya. Nah, kalau itu belum, nah kita harus menginfokan dulu. Edukasi. Nah, soalnya kalau belum tahu bahayanya kita, Pak, stop aja. Itu dijamin gagal. Jadi pertama kita harus tahu dulu. Tahu sih, sebagian besar ternyata emang nggak tahu. Motivasi, biar skornya ini naik. Nah, skornya naik. Soalnya kalau skor di bawah langsung kita putus, ayo kita mulai, kemungkinan gagal tinggi. Jadi kita harus nilai, kalau udah tinggi, kita masuk tahap berikutnya. Keinginan, semangat. Nah, setelah itu kalau semangat yang udah, terus dia punya modalitas nggak? Punya kemampuan itu nggak? Niat, aku niat punya mobil, tapi nggak punya tabungan. Sama juga kan? Nah, punya niat, tapi dia kira-kira kita harus nilai dia ini mampu nggak? Misalnya, kayak orang gini harusnya pakai obat ini. Obat ini harganya sekian. Rezekinya ada nggak? Asuransinya dukung nggak? Kalau nggak, berarti pakai cara yang ini dan seterusnya. Atau dari analisa kita, dia ini sangat tergantung sama temennya. Berarti trik kita adalah memisahkan sama temennya. Atau temennya yang kita edukasi biar lo tetap rokok terserah, tapi jangan ganggu dia. Misalnya.
Nah gitu. Jadi motivasi, setelah itu kemampuan. Jadi nomor satu apa tadi? Nomor satu, tahu nggak bahayanya. Kedua, motivasinya setinggi apa. Terus dia kemampuan dia. Nah kalau tiga ini udah oke, baru kita putuskan metodenya. Metodenya gimana caranya biar berhenti rokok. Yang ekstrim apa tuh? Atau yang ekstrim? Oh ada ya. Yang paling ekstrim adalah ini 10 bungkus rokok habisin. Ya ada ya. Tapi harus di depan dokter ya, jangan sendiri, bahaya kan. Karena bisa muntah dia. Bener dok? Oh, udah ambil lagi. Udah bener, boleh udah puas-puasin. Nah biasanya yang ini terus muntah, nggak enak, akhirnya jerah. Tapi itu nggak boleh sendiri ya, kalau itu harus dikawal oleh tenaga kesehatan. Ada juga metode yang terjadwal, misalnya hari ini 10 batang sehari, nanti per hari turun sebatang, tanggal 1 10 batang, tanggal 2 9 batang, tanggal 3 8 batang, dan seterusnya. Nanti hari ke-10 tidak. Ada juga, wah berat dok, saya per minggu. Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat kalau yang bertahap harus ada sanksi. Nah kalau melanggar sanksinya apa? Jadi dok, kalau melanggar saya mau nyumbang 1.000 perak. Nggak mau saya, gampang itu. Kalau melanggar 1 juta, nggak apa-apa dok, gaji saya 100 juta. Oh ya kurang tinggi itu. Kalau gaji 100 juta, nyumbangnya 50 juta, nah, gitu. Atau setor ke istri ya, iya dok, setuju kalau itu dok. Istrinya gitu sih. Jadi harus ada sanksi, kalau dilanggar, sanksi itu harus dilakukan. Tapi sanksinya harus kira-kira membuat dia tuh, waduh, kalau aku bayar sekian, mendingan stop rokok deh. Nah, harus dibuat senilai itu. Tapi kalau dilanggar sanksinya ringan, itu sayang. Itu metode kedua. Metode berikutnya, ada juga yang mulai rokoknya yang tertunda. Misalnya hari ini mulai rokok bangun tidur jam 5, ya nggak apa-apa, jam 5 rokok. Sehari berapa batang dok? Bebas, mau sebungkus 3 bungkus boleh. Hari ini jam 5, misalnya tanggal 1 jam 5, tanggal 2 jam 6 mulai rokok, tanggal 3 jam 7 mulai merokok, tanggal 4 jam 8 mulai rokok, tanggal 10 11 siang baru rokok, dan seterusnya. Nanti lama-lama kan, hari ini aku rokok tanggal jam 11 malam nih. Nah, gitu. Itu bisa juga. Metodenya berbeda-beda. Tapi biasanya unik, nanti kita tergantung orang. Kalau orangnya yang disiplin, itu yang jumlah rokoknya turun boleh. Tapi orang yang nggak disiplin, mendadak lebih sukses biasanya. Mulai kapan dok? Mulai sekarang. Mana rokokmu mana? Gue ambil, gue sumbangin. Jadi ada yang mendadak, ada yang bertahap ada waktu, ada jumlah. Nah itu ada dari pengalaman pasien sendiri, ada perubahan apa dok setelah aktif merokok kemudian berhenti? Apa bedanya yang mendadak dengan yang bertahap gitu? Ya. Prinsipnya sebenarnya secara umum ya, kalau seseorang berhenti rokok dalam waktu 10 menit atau beberapa menit, itu denyut jantungnya tadinya agak cepat jadi normal lagi. Habis setelah merokok? Ya. Jadi kalau nggak rokok lagi loh ya, kalau nggak rokok lagi. Nanti kalau udah 1 jam, kadar nikotinnya udah turun separuh. Kalau udah sekian jam, turun lagi. Kalau udah sekian bulan, nanti resiko kena serangan jantung jadi berkurang sekian. Udah banyak di internet kalau teman-teman mau lihat, udah banyak publikasinya kan. Kalau udah sekian bulan, risiko kanker parunya turun. Kalau udah 15 tahun, risiko stroke seperti orang nggak rokok. Ada. Tapi dalam kurung artinya apa? Artinya gini, kapanpun kita berhenti rokok, itu selalu ada manfaat. Soalnya kan ada orang-orang yang udah nanggung, aku udah berat nih, umurku juga udah sekian, gak ada gunanya lah stop rokok. Oh enggak, selalu ada gunanya kapanpun kita berhenti, meskipun makin awal makin bagus ya, makin awal makin bagus. Seperti itu. Siap. Untuk terakhir tadi yang mengenai perokok pasif. Oh ya, yang kedua ya, perokok pasif.
Nah gini, kalau seseorang rokok itu ada dua, asap yang dihirup itu namanya mainstream ya, asap utama. Terus rokok yang dihembuskan atau yang keluar dari ujung rokok itu, nah itu rokok lingkungan namanya, rokok yang kedua lah, rokok kedua. Nah ini nanti yang jadi dihirup oleh orang lain jadi rokok pasif. Nah kalau dari kadar tarnya itu rokok pasif, rokok yang kedua tadi itu sebenarnya lebih tinggi dibanding rokok yang kadar yang dihirup. Berarti yang perokok pasif lebih tinggi dong? Iya, per menit per jamnya iya. Tapi kan perokok pasif tidak selalu di sebelahnya perokok aktif. Jadi mungkin per 24 jamnya tetap dia lebih aman. Tapi per menitnya per jamnya selama dia di sebelahnya perokok aktif, dia ini dapat efeknya lebih tinggi. Nah. Meskipun di udara terbuka gitu? Apanya? Meskipun di udara terbuka atau dalam ruangan itu? Kalau luaran lebih gila lagi kan. Kalau udara terbuka, misalnya kita berdua, saya rokok, angin dari belakang saya ke situ, ya sama aja. Tapi kalau angin dari sana ke sini, aman. Makanya kalau ketemu orang rokok ada strategi. Ada strategi arah angin kemana ya, gitu. Siap. Arah angin kemana atau masker. Berarti risikonya justru lebih tinggi perokok pasif ketika per waktu. Tapi kalau per 24 jam pasti lebih rendah karena dia kan tidak selalu di sebelahnya. Tanda kutip per waktu ya. Per waktu ya. Jadi kalau di sebelahnya terus gitu. Terima kasih dok atas waktu. Oh satu lagi. Dalam rangka COVID ini. Iya. Alhamdulillah perokoknya turun loh. Gitu. Karena memang kan terbukti perokok itu resiko kena COVID-nya lebih tinggi. Jadi rokok itu meningkatkan ACE inhibitor, ACE reseptor sorry. Jadi ACE itu tempat virus COVID-nya nempel di saluran napas. Nah rokok itu menyebabkan jumlah ini tinggi. Nah tinggi berarti kemungkinan resiko ketularnya tinggi. Satu. Enggak ada penelitian sih ada risiko 3 atau 4 kali lipat ya. Nah, yang kedua rokok kan polusi ya, daya tahan paru jadi turun. Kemudian yang ketiga, orang rokok kan nggak mungkin pakai masker ya. Pas rokok sih buka. Kalau rokoknya rame-rame, salah satu positif, ya pasti nular. Terus yang berikutnya, rokok kan gini, terus gini. Terus kalau ditaruh, terus ngambil apa, terus gini lagi. Pas ngambil apa, dia nempel virus, ya deketin virus ke hidung, terhirup. Jadi dari asap rokok yang kita hembuskan itu juga membawa virus juga kan? Bukan. Asap rokoknya nggak ada virus, tapi kebiasaan rokok. Ini nih tangan kita ini loh. Habis naruh rokok terus pegang apa? Padahal ini habis dipegang penderita COVID. Berarti jari kita kan ada virusnya nih. Terus pegang rokok gini. Virus yang ada di sini kan terhirup. Seperti itu. Nah, biasanya orang termotivasi itu kalau lagi menderita kan. Gampang. Jadi kalau kita motivasi itu orang kalau lagi sakit dan memang terbukti, kita nggak bohong sih. Pak ini gara-gara rokok. Gimana kalau rokoknya stop aja sih Pak? Kalau rokok stop, bagus loh penyakitnya. Itu motivasi paling bagus. Nah ini lagi COVID, Pak emang mau kena COVID lagi? Emang kenapa dok? Risikonya lebih tinggi Pak. Ya kan udah kena, nggak mungkin kena lagi. Enggak, bisa kena lagi. Oh iya ya, sebagian besar berhasil. Padahal sebelum COVID susah untuk nyetop. Jadi COVID ini efek baiknya para perokok berkurang. Dari pengalaman dokter sendiri selama pandemi, dari jumlah pasien yang ada dan perokok akhirnya berhenti, ada probabilitas atau kebangkitan ya? Gimana? Dari selama pandemi ini kan ada pasien dokter yang perokok nih yang akhirnya memutuskan berhenti, itu berapa banyak sih atau kalau perbandingannya dengan yang memutuskan? Kalau memutuskan niat sih hampir semua ya. Nah, meskipun setelah di luar ruang konsultasi nggak tahu. Kalau di luar COVID kan banyak yang masih protes segala macam. Tapi kalau COVID semuanya semangat. Tapi beberapa pasien yang kontrol ulang sih waktu kita cek bagus sih. Bagus. Artinya motivasi takut COVID
stop rokok itu yang motivasi harus tinggi. Kalau motivasi rendah biasanya nggak dapat. Oke. Kalau tinggi berhasil. Nah, takut COVID ternyata cukup tinggi. Takut kena COVID terus nggak rokok. Ini bukan membohongi sih, memang benar kan. Jadi ternyata takut COVID lagi atau takut COVID itu ternyata cukup tinggi untuk memotivasi seseorang berhenti rokok. Siap. Oke, Dok, terima kasih Dok waktunya dan penjelasannya cukup